Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun belum kunjung usai. Rusia justru menggandakan intensitas serangannya ke Ukraina di tengah perundingan damai. Ya, gelombang rudal dan drone yang diluncurkan Rusia ke Ukraina akhir-akhir ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Di lain sisi, Rusia juga memberikan sebuah tawaran kepada Ukraina untuk mengakhiri perang. Lantas, sebenarnya apa yang diharapkan Kremlin dalam perangnya dengan Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pasukan Rusia kini kembali maju ke medan perang melawan Ukraina. Mereka membombardir kota-kota Ukraina dengan beberapa serangan pesawat nirawak dan rudal. Bahkan mereka telah membuka front line di Ukraina Utara. Serangan itu pun disebut sebagai serangan terbesar dan tercepat selama perang Rusia dengan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia telah membenarkan serangan terhadap kota-kota Ukraina adalah sebagai tanggapan balasan dari serangan pesawat tak berawak Ukraina. Secara khusus, pasukan Rusia tengah bergerak maju ke wilayah yang masih dikuasai Ukraina di wilayah Donbas di timur. Para analis militer mengatakan sebelumnya pasukan Rusia memanfaatkan jeda musim dingin untuk membangun cadangan peralatan, meningkatkan komunikasi di medan perang, dan menyempurnakan taktik serta kemampuan teknis pesawat nirawak serang. Sambil terus maju di darat meskipun mengalami kerugian besar di kedua belah pihak, Rusia juga menggunakan serangan gabungan pesawat tak berawak dan rudal untuk mengalahkan pertahanan udara Ukraina, melelahkan warganya, dan menguras basis industrinya. Namun tidak jelas peran apa yang diharapkan Kremlin dari serangan yang sedang berlangsung dalam manuver diplomatik yang lebih kompleks untuk mengakhiri perang. Beberapa analis barat mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin mungkin memanfaatkan musim kemarau yang paling mendukung operasi ofensif untuk memaksimalkan kekuatan negosiasinya sebelum memberikan bobot lebih pada perundingan damai akhir tahun 2025 ini. Menurut para analis, akan masuk akal bagi Rusia sebagai pihak yang unggul di medan perang untuk menggunakan tekanan militer sebagai daya ungkit dalam negosiasi apapun. Ya, Rusia disebut terbiasa dengan gagasan bertempur dan berunding pada saat yang sama. Dengan kata lain, Rusia melakukan serangan ke Ukraina, tapi Rusia juga menawarkan perdamaian dengan Ukraina. Namun, banyak analis lain dan pemerintah Ukraina serta Uni Eropa yang menilai bahwa percepatan serangan Rusia membuktikan bahwa Putin tidak serius dengan perundingan damai. Di tengah serangan Rusia ke Ukraina, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengusulkan putaran baru perundingan di Istanbul pada 2 Juni 2025. Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov menanggapinya dengan mengatakan Kiev terbuka untuk pertemuan lain tetapi ingin melihat usulan gencatan senjata yang konkret dari Kremlin terlebih dahulu. Sementara Kiev mengatakan pihaknya telah mengajukan usulannya sendiri kepada sekutu. Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, diplomasi tidak akan berhasil di tengah serangan terus-menerus. Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру. І розглядають серйозно дипломатію. Навпаки. Багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. Ekonom Simon Kuznets mengatakan tujuan serangan Rusia terhadap kota-kota Ukraina adalah untuk mengalihkan sumber daya musuh dari garis depan dan untuk membalas serangan Ukraina terhadap kota-kota Rusia. Ia menambahkan, tujuan yang lebih luas dari serangan tersebut adalah untuk meyakinkan publik Ukraina dan sekutu barat Kiev bahwa Rusia siap bertempur selama yang dibutuhkan untuk menang. Menurutnya, serangan Rusia itu mungkin hanya kartu lain dalam permainan kartu yang dimainkan Putin dengan Ukraina, Amerika Serikat, dan Eropa. Kuznets menyebut tindakan yang dilakukan Rusia adalah sebuah strategi Putin yang semakin tidak dapat diprediksi.
Dengan percepatan serangan Rusia, publik Ukraina pun semakin skeptis terhadap tawaran perdamaian Rusia. Kini, Ukraina tengah berupaya memperluas industri pesawat nirawak mereka sendiri untuk menciptakan koridor pertahanan di sepanjang bagian utama garis depan yang sering dijuluki tembok pesawat nirawak. Ya, pertahanan Ukraina memang sangat bergantung pada lapisan pesawat nirawak. Namun, tembok drone yang efektif memerlukan integrasi dan mungkin pengambilan keputusan dan analisis dengan bantuan AI serta integrasi dengan peperangan elektronik. Menurut Zelensky, Ukraina kini mengerahkan jet tempur F-16 dan Mirage untuk melengkapi pertahanan udara sekaligus bergerak membuat pencegat pesawat tanpa awak. Zelensky juga menyebut Ukraina akan memiliki jumlah drone yang sama dengan Rusia, yaitu 300-500 per hari. Mantan Kepala Militer Ukraina Valery Zaluzhnyi mengatakan Ukraina harus melancarkan strategi perang bertahan hidup berteknologi tinggi di mana pesawat tanpa awak memainkan peran penting untuk membuat beban ekonomi perang tak tertahankan bagi Rusia. Di lain sisi, dengan Rusia mengirim ratusan drone, maka akan membuat pertahanan udara Ukraina kewalahan karena drone-drone tersebut berkumpul di area target. Apalagi, drone Ukraina dipandu oleh radar kecil dan Rusia sekarang secara sistematis bekerja untuk menemukan dan menargetkan stasiun radar itu. Rusia juga telah mengembangkan drone yang dapat menghindari gangguan Ukraina dan dapat terbang lebih tinggi serta lebih cepat daripada model sebelumnya. Ya, Kremlin menebar serangan ke Ukraina, namun di lain sisi Kremlin juga menawarkan perdamaian kepada Ukraina. Langkah Rusia itu pun disebut sebagai strategi yang dimainkan oleh Putin dan tidak bisa diprediksi kemana arahnya. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.